Guys Like People. Pada pertemuan live group hari ini, kita akan mendalami sebuah tema dari kurikulum live group Journey 1, yaitu Allah Sang Immanuel. Adapun bacaan Alkitab diambil dari 3 bagian. Yang pertama, Matius pasal 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bagian kedua diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a. Demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Bagian ketiga diambil dari Matius pasal 28 ayat 20b. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seekor induk burung elang mengajarkan anaknya untuk terbang? Jadi, induk burung elang mulai mempersiapkan anaknya untuk terbang ketika anak burung telah mencapai usia tertentu dan bulu-bulunya cukup berkembang untuk mendukungnya terbang. Selama masa persiapan ini, induk burung elang seringkali akan menunjukkan gerakan sayap di sarang dan mendorong anaknya untuk mengepakkan sayap sebagai latihan awal. Induk burung elang akan memulai proses dengan membawa anaknya ke tepi sarang yang terletak di tempat yang sangat tinggi, seperti di puncak pohon atau tebing. Lokasi sarang yang tinggi ini memberikan keuntungan bagi anak burung untuk mendapatkan angin yang cukup untuk penerbangan pertama mereka. Dengan hati-hati, induk burung elang akan mendorong atau bahkan menjatuhkan anaknya. Nah, ini adalah bagian yang paling kritis dan mendebarkan dari proses belajar terbang. Anak burung elang ketika didorong atau dijatuhkan tentu akan mulai jatuh dengan cepat ke bawah. Nah, selama proses jatuh ini, induk burung elang tidak akan membiarkan anaknya tanpa pengawasan. Induk burung terbang di dekat anaknya dan mengawasi setiap gerakan dan respon anaknya. Jika anak burung elang gagal mengembangkan sayapnya dengan benar atau menunjukkan tanda-tanda lelah dan bingung, maka induk burung elang akan segera terjun dan menyambar anaknya sebelum jatuh ke tanah. Induk burung kemudian akan membawa anaknya kembali ke sarang atau ke tempat yang lebih aman dan mencoba lagi proses tersebut. Nah, jadi saudara, proses pembelajaran ini bisa terulang beberapa kali sampai anak burung elang berhasil mengepakkan sayapnya dengan benar dan mulai terbang sendiri. Maka dengan latihan dan dorongan yang konsisten dari sang induk, anak burung elang akan berhasil terbang. Nah, saudara,
Kisah induk burung elang yang mengajarkan anaknya terbang ini memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana Tuhan kita yang dikenal sebagai Immanuel. Apa itu Immanuel? Kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Imanu, yang artinya bersama kita atau di antara kita. Lalu ada juga kata El yang berarti Allah. Sehingga kalau digabungkan, Immanuel artinya Allah beserta kita. Kata ini pertama kali digunakan dalam Yesaya 7 ayat 14 sebagai tanda dari Allah kepada Raja Ahaz, dan kemudian diulangi dalam Matius 1 ayat 23 saat merujuk kepada Yesus. Saudara, arti dari Immanuel adalah bahwa Allah itu bukan sosok yang jauh dari kita, tetapi Dia senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Predikat Allah sebagai Immanuel menunjukkan kehadiran dan keterlibatan Allah yang aktif. Allah merasakan penderitaan manusia, dan Ia memberikan pengharapan serta keselamatan bagi kita. Nah, di dalam pandangan teologis, sebetulnya ada beberapa cara untuk memandang relasi antara Allah dengan ciptaannya. Pertama, ada pandangan yang disebut deisme, di mana pandangan ini menyatakan bahwa setelah menciptakan dunia, Allah meninggalkan dunia. Allah tidak lagi terlibat secara aktif. Allah dipandang sebagai pencipta yang tidak peduli dengan ciptaannya setelah proses penciptaan selesai. Nah, lalu yang kedua, ada pandangan yang disebut teisme klasik. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistemnya, lalu membiarkan dunia ini berjalan sendiri tanpa campur tangan Allah. Jadi Allah dilihat sebagai pencipta yang menetapkan hukum-hukum alam dan membiarkan alam ini berjalan sesuai dengan hukum tersebut. Nah, pandangan yang ketiga disebut teisme Kristen. Pandangan ini menyatakan bahwa Allah terus berkarya, terlibat, dan menyertai ciptaannya. Allah itu tidak hanya menciptakan, tetapi menopang dan memelihara ciptaannya. Dengan kata lain, teisme Kristen ini menekankan bahwa Allah adalah Immanuel. Dia selalu hadir, Dia selalu bekerja dalam kehidupan umatnya. Nah, pemahaman bahwa Allah selalu bersama kita, ini seharusnya mengubah cara kita hidup. Ini seharusnya memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Ingat saudara, kita tidak pernah sendiri. Kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan berani dan juga tenang karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Allah beserta kita, maka kita akan lebih peka terhadap kehadirannya. Kita akan lebih mudah mengandalkannya, dan kita akan lebih berserah dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Seperti Matius 28 ayat 20b yang mengingatkan kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah saudara, dalam kesempatan ini kita juga akan berbicara tentang Roh Kudus.
Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang terus bekerja dan menyertai kita. Tetapi perlu diberi catatan bahwa kata ketiga bukan berarti bahwa ada peringkat atau level di dalam Allah Tritunggal. Saudara, Roh Kudus tinggal di dalam kita, menuntun, mengajar, menghibur kita. Roh Kudus adalah Allah yang beserta kita setiap hari dan penolong yang dijanjikan oleh Yesus untuk menyertai kita. Dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan membantu kita untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan dengan setia. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 26 tertulis demikian. Namun, penolong yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran, menegur ketika kita berdosa, dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Roh Kudus juga berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ia membantu kita dalam kelemahan kita. Ia memberikan kita kekuatan dan penghiburan di dalam menjalani kehidupan ini. Dia mengingatkan kita akan ajaran Yesus, memberi kita keberanian untuk bersaksi, dan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 13 hingga 14 dikatakan demikian. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Nah, dengan demikian saudara, kita diundang untuk membangun relasi dengan Roh Kudus. Kita diundang untuk berbicara kepadanya, mendengarkan suaranya, mengikuti pimpinannya. Sebagaimana Galatia 5 ayat 16 mengingatkan kita demikian. Maksudku, hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah saudara, setelah ini kita diharapkan dapat berdiskusi dalam live group masing-masing dengan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan. Kiranya melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat dimampukan untuk semakin memahami dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, Allah adalah Immanuel, yang artinya Dia beserta kita. Dia tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga terus berkarya dan menyertai kita. Pengertian ini seharusnya membawa kita untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan keberanian, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Melalui hubungan yang intim dengan Roh Kudus,
kita diberi kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menerima pengajaran, teguran, kekuatan, penghiburan, dan hikmat untuk menjalani kehidupan bersama dengan Dia. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.